Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatur Ismailia Zahara, NIM 223141144 dari kelas PJMI 2D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pendekatan psikoanalisis dan pendekatan behavioral dalam bimbingan konseling. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan konseling. Yang pertama, pengertian psikoanalisis. Menurut Corey, psikoanalisis merupakan teori pertama yang muncul dalam psikologi, khususnya yang berhubungan dengan gangguan kepribadian dan perilaku neurotis. Sedangkan menurut Willis, psikoanalisis meliputi 3 aspek, itu sebagai metode penelitian proses psikis, teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis, dan sebagai teori kepribadian. Selanjutnya, hakikat manusia dalam psikoanalisis. Hakikat manusia dalam psikoanalisis yaitu antirasionalisme, mendasari tindakannya dengan motivasi yang tak sadar, konflik, dan simbiotisme. Manusia secara esensial bersifat biologis, terlahir dengan dorongan-dorongan instinktif, sehingga perilaku merupakan fungsi yang di dalam ke arah dorongan tadi. Lalu semua kejadian psikis ditentukan oleh kejadian psikis sebelumnya. Kesadaran merupakan suatu hal yang tidak biasa dan tidak merupakan proses mental yang berciri biasa. Pendekatan ini didasari oleh teori Freud bahwa kepribadian seseorang mempunyai 3 unsur, yaitu ID, ego, dan superego. Selanjutnya, tujuan konseling pendekatan psikoanalisis. Secara umum, untuk membantu konseli agar mampu mengoptimalkan fungsi ego, sehingga kecemasan atau konflik-konflik intrapsikis mampu ditangani secara realistis dan tidak banyak pada tuntutan nafsu. Sedangkan secara khusus, menurut Becker, meningkatkan kesadaran dan kontrol ego, memahami sifat dan macam-macam mekanisme pertahanan ego, dan mengembangkan kemampuan untuk membentuk hubungan yang akrab dan sehat. Sedangkan menurut Sayekti Pujo Suwarno, yaitu untuk menolong individu mendapatkan pengertian yang terus-menerus dan untuk membentuk kembali struktur karakter individu. Selanjutnya, kelebihan dan keterbatasan pendekatan psikoanalisis. Kelebihan pendekatan psikoanalisis yaitu konselor bisa mengetahui masalah pada diri konseli, mampu mengetahui masalah pada konseli, menolong konseli mendapatkan pengertian, membentuk kembali kepribadian konseli, dan meningkatkan kesadaran dan kontrol ego konseli. Sedangkan keterbatasan pendekatan psikoanalisis yaitu waktu yang dibutuhkan dalam terapi terlalu panjang. Diperlukan konselor yang benar-benar terlatih, pandangan yang terlalu deterministik, terlalu menekankan pada libido, dan pengalaman masa kecil yang sangat menentukan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan behavioral dalam bimbingan konseling. Yang pertama, pengertian behavioral. Terapi atau konseling behavioral dikembangkan melalui teori-teori psikolog behavioristik. Dalam beberapa hal, aliran ini telah berkembang secara pesat sebab konseling behavioral lebih tampak jelas perubahannya dan prosesnya dapat dicermati atau observable. Sejarah behavioral yaitu dimulai pada tahun 1950-an dan 1960-an yang merupakan titik awal sebagai pemisahan ciri secara radikal dari perspektif psikoanalitik yang dominan menurut Corey 1995. Selanjutnya, konsep dasar teori konseling behavioral.
Konsep dasar konseling adalah membantu, sedangkan konsep dasar dari behaviorisme adalah prediksi dan kontrol atas perilaku yang tampak. Muhammad Surya pada tahun 1988 memaparkan bahwa dalam konsep behavioral, perilaku manusia merupakan hasil belajar, sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Hal-hal yang paling mendasar dalam konseling behavioral adalah penggunaan konsep-konsep behaviorisme dalam pelaksanaan konseling, seperti konsep reinforcement yang merupakan bentuk adaptasi dari teori pengkondisian klasik Pavlov dan pengkondisian operan dari Skinner. Selanjutnya, prinsip-prinsip kerja teknik konseling behavioral. Yang pertama, memodifikasi tingkah laku melalui pemberian penguatan. Yang kedua, mengurangi frekuensi berlangsungnya tingkah laku yang tidak diinginkan. Yang ketiga, memberikan penguatan terhadap suatu respon yang akan mengakibatkan terhambatnya kemunculan tingkah laku yang tidak diinginkan. Yang keempat, mengkondisikan perubahan tingkah laku melalui pemberian contoh atau model. Yang terakhir, merencanakan prosedur pemberian penguatan terhadap tingkah laku yang diinginkan dengan sistem kontrak. Lalu, teknik-teknik konseling behavioral, yaitu latihan asertif. Teknik ini digunakan untuk melatih klien yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya adalah layak atau benar. Latihan ini berguna diantaranya untuk membantu individu yang tidak mampu mengungkapkan perasaan tersinggung, kesulitan menyatakan tidak, mengungkapkan afeksi, dan respon positif lainnya. Cara menggunakannya adalah dengan permainan peran dengan bimbingan konselor. Teknik selanjutnya yaitu desensitisasi sistematis, yaitu teknik konseling behavioral yang memfokuskan bantuan untuk memenangkan klien dari ketegangan yang dialami dengan cara mengajarkan klien untuk rileks. Teknik selanjutnya, pengkondisian aversi. Teknik ini dapat digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk, dimaksudkan untuk meningkatkan kepekaan klien agar mengamati respon pada stimulasi yang disenanginya dengan kebalikan stimulasi tersebut. Selanjutnya, peningkatan tingkah laku model. Teknik ini dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku baru pada klien dan dapat memperkuat tingkah laku yang sudah terbentuk. Dalam hal ini, konselor menunjukkan kepada klien tentang tingkah laku model. Dapat menggunakan model audio, model fisik, model hidup, atau lainnya yang teramati dan dia pahami jelas tingkah laku yang hendak dicontoh. Selanjutnya, covert sensitization. Covert sensitization. Teknik ini dapat digunakan untuk merawat tingkah laku yang menyenangkan klien, tapi menyimpang, seperti homoseks, alkoholis. Caranya belajar rileks dan diminta membayangkan sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya. Teknik selanjutnya, teknik talk stopping. Teknik ini dapat digunakan untuk klien yang sangat cemas. Dengan cara klien disuruh untuk menutup mata dan membayangkan dirinya sedang mengatakan sesuatu yang mengganggu dirinya. Berkata, "Saya jahat." Jika klien memberi tanda membayangkan yang dicemaskannya, atau ia berkata pada dirinya, "Saya jahat," terapis segera berteriak dengan nyaring, "Berhenti." Pikiran yang tidak karuan itu segera diganti oleh teriakan terapis. Klien diminta berulang kali untuk melakukan latihan ini hingga dirinya sanggup untuk menghentikan pikirannya yang mengganggu tersebut. Seperti kasus yang dialami oleh teman saya. Teman saya bernama Raka. Dia pernah mengalami kecelakaan bersama keluarganya, dan peristiwa tersebut mengakibatkan ayahnya meninggal dunia. Raka merasa sangat trauma dengan peristiwa tersebut
dan Raka berusaha untuk tidak mau mengingat peristiwa tersebut. Raka berusaha mengalihkan pikiran tentang trauma dia dengan menyibukkan dirinya dengan kegiatan yang disenanginya, hingga akhirnya kegiatan tersebut mampu menghilangkan memori Raka tentang kecelakaan tersebut. Upaya yang dilakukan Raka merupakan ego yang digunakan untuk meredakan kecemasan dengan cara menekankan dorongan-dorongan atau keinginan-keinginan yang menjadi penyebab kecemasan tersebut. Tingkah laku yang dilakukan Raka ini merupakan terapis untuk menghilangkan masa lalunya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.